Halo, selamat datang kembali di channel Smash Sport, channel yang memberikan informasi seputar olahraga dalam dan luar negeri. Hari ini saya akan menyuguhkan informasi prediksi pertandingan antara Red Spark vs Geskaltex. Berdasarkan statistik yang ada di Naversport, pertandingan ini diprediksi akan menjadi pertandingan yang amat sangat seru sekali, karena keduanya akan berjuang habis-habisan untuk mengokohkan peringkat ketiga di Liga Voli Korea Selatan. Dan tentunya untuk membawa tiket ke babak playoff. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini Red Spark menduduki peringkat ketiga setelah menggeser Geskaltex yang tadinya peringkat ketiga. Dan sekarang harus menerima menjadi peringkat keempat. Sekedar untuk memperjelas, inilah klasemen sementara Liga Voli Korea Selatan Putri. Di urutan puncak klasemen, masih bertengger kokoh Hyundai Hillstead dengan perolehan poin 67 dengan jumlah pertandingan 29 kali, 22 kali menang dan 7 kali kalah. Di urutan kedua, membayang-bayangi Hyundai Hillstead ada Pink Spider dengan perolehan 64 poin, dengan jumlah pertandingan 29 kali, 23 kali menang dan 6 kali kalah. Hanya terpaut 3 poin dari pemuncak klasemen saat ini. Di urutan ketiga, ada tim kesayangan kita yaitu Red Spark, yang beberapa kali pertandingan terakhirnya menunjukkan keganasan. Saat ini Red Spark terpaut poin yang jauh dengan Pink Spider dan Hyundai Hillstead. Red Spark baru mendapatkan 47 poin dari 29 pertandingan dengan 15 kali kemenangan dan 14 kali kalah. Tapi jika Red Spark bisa mempertahankan posisinya, setidaknya Red Spark bisa memiliki tiket ke babak playoff. Di urutan keempat ada Geskaltex yang tergeser posisinya oleh Red Spark. Saat ini Geskaltex mengumpulkan 45 poin dari 29 kali pertandingan dengan 16 kali kemenangan dan 13 kali kekalahan. Jika pertandingan besok melawan Red Spark bisa menang dengan skor 3-0 atau 3-1, maka Geskaltex bisa merebut kembali posisi ketiga klasemen sementara. Namun sepertinya Red Spark juga akan all out untuk pertandingan kali ini. Jika skor 3-2 saja, Red Spark masih berada di posisi ketiga. Apalagi kalau Red Spark menang, maka poin akan semakin melebar di antara mereka. Di urutan kelima ada IBK Altos dengan perolehan poin 43. 29 kali pertandingan dengan 14 kali menang dan 15 kali kalah. IBK Altos menjadi bayang-bayang yang menakutkan bagi Geskaltex yang hanya terpaut 2 poin saja. Artinya jika Geskaltex kalah di pertandingan besok, dan IBK Altos menang di pertandingannya melawan Hyundai Hillstead, maka IBK Altos berpeluang menggeser Geskaltex dari posisi ketiga klasemen sementara Liga Voli Korea Putri. Di urutan ke-6 ada Expressway Highpass yang terpaut jauh dari IBK Altos. Highpass baru mendapatkan poin 32 dari 30 kali bertanding, dengan 10 kali menang dan 20 kali kalah. Dan di urutan buncit ada AI Pepper yang hanya mengumpulkan 8 poin dari 29 kali pertandingannya. AI Pepper hanya memenangkan 2 kali pertandingan dari seluruh pertandingannya. Sisanya dibantai oleh lawan-lawannya. Pertandingan Red Spark vs Geskaltex akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari tahun 2024 pada pukul 17 waktu Indonesia. Di Jangchung Seoul Gymnasium, yang merupakan kandangnya Geskaltex. Setidaknya Geskaltex akan mendapatkan semangat lebih dari penonton-penonton mereka di sana. Tapi pendukung Red Spark juga tidak akan tinggal diam di pertandingan ini kayaknya. Apalagi akhir-akhir ini Red Spark selalu dibanjiri penonton dari Indonesia yang bekerja di Korea. Untuk menonton dan memberikan semangat kepada Mega tentunya. Tren masing-masing di 5 pertandingan terakhir. Sekarang mari kita lihat tren masing-masing kedua klub dari 5 kali pertandingan terakhir mereka. Pertama kita lihat tren dari Red Spark. Jika kita lihat dari 5 pertandingan terakhir Red Spark, memang Red Spark lagi mengalami tren positif ya. Dari 5 pertandingan 4 kali menang dan 1 kali kalah. Dari 5 pertandingan ini Red Spark bisa mengumpulkan 10 poin. Sekarang kita lihat tren dari Geskaltex. Jika kita lihat dari 5 pertandingan terakhir, Geskaltex lagi mengalami tren menurun. Terbalik dari Red Spark, dari 5 pertandingan, Geskaltex hanya bisa menang 1 kali dan 4 kali pertandingan lainnya mengalami kekalahan. Dari 5 pertandingan ini, Geskaltex hanya mengumpulkan 1 poin saja. Head to head, sekarang bagaimana dengan head to head antar kedua tim? Dari 5 pertandingan antara Geskaltex vs Red Spark,
Memang GS Caltex lebih dominan. GS Caltex menang 4 kali dan kalah 1 kali dari Red Spark. Dengan skor 3-0, 3-0, 3-0, 3-1 dan 0-3. Tingkat keberhasilan dalam menyerang dan bertahan antara kedua tim. Sekarang bagaimana tingkat keberhasilan dalam menyerang dan bertahan antara kedua tim? Selama mereka bertemu, hasil statistik menunjukkan bahwa GS Caltex lebih unggul baik dalam menyerang ataupun bertahan. Tingkat keberhasilan dalam menyerang GS Caltex 41,7%, sedangkan tingkat keberhasilan dalam menahan atau defense mencapai 40,7%. Sedangkan Red Spark tingkat keberhasilannya menyerangnya hanya 39% dan bertahan atau defense-nya hanya 29,1%. Ini angka statistik di antara mereka ya. Memang kalau lihat dari statistik ini GS Caltex lebih diunggulkan untuk menang. Pemain top berdasarkan posisi. Penyerang. Di GS Caltex tentunya ada Silva, dengan skor 849 poin, dan menjadi top skor saat ini di Liga Voli Korea Putri. Tingkat keberhasilan serangan 39,4% dan sukses rate pemblokiran 0,48. Sedangkan di Red Spark ada Gia, dengan skor 558 poin yang berada di posisi ke-8 top skor saat ini. Dengan tingkat keberhasilan serangan 47% dan sukses rate pemblokir 0,66. Sedangkan serangan berdasarkan jenis, keduanya kuat dalam serangan open. Silva 43%, sedangkan Gia 46,6%. Namun Silva kuat pula di serangan belakangnya juga ya, dengan persentasi serangan belakangnya 37%. Sedangkan Gia justru kuat dan sering menyerangnya dengan bola quick opennya dengan nilai persentasenya 38,8%. GS Caltex memiliki Ase Yeon dengan skor 849 dengan tingkat keberhasilan 46,3% dan angka blockingnya 0,33. Dengan tingkat keberhasilan serangan 39%. Dari 104 percobaan serangan, suksesnya hanya 41. Sedangkan tingkat keberhasilan blockingnya 17,2% dari 169 kali percobaan blocking, hanya 29 kali yang suksesnya. Di Red Spark ada Jong Hoyong yang kemarin kena headshot oleh Yasmin Bedar. Hehe dengan skor 558, dengan tingkat keberhasilan serangan 43,2%, sedangkan tingkat keberhasilan serannya 47%. Dari 404 kali percobaan menyerang Jong Hoyong sukses 190 kali serangan. Sedangkan tingkat keberhasilan blockingnya 14,6% dari 492 kali blocking yang dilakukannya yang suksesnya hanya 72 kali saja. Toser. Jika dilihat angka-angkatnya sih memang ini beda pengalaman. Yim Hae-san adalah setter timnasnya Korea. Dilihat dari tingkat keberhasilan angka persentasenya tidak jauh beda. Tapi kalau kita lihat angka percobaannya memang sangat jauh. Yim Hae-san sudah melakukan umpan sebanyak 2.801 kali dan yang dianggap suksesnya sudah 1.235 kali. Sedangkan Ahn Hye-jin baru melakukan umpan sebanyak 170 kali dan yang dianggap sukses baru 64 kali. Sedangkan keberhasilan diggingnya 85% dan 93%. Tapi lihat angka upaya penyelamatnya memang jauh beda sekali. Yim Hae-san sudah 300-an lebih. Sedangkan Ahn Hye-jin hanya 15. Libero. Sedangkan untuk kekuatan libero, secara presentasinya tidak jauh beda baik dari sisi pengalaman ataupun angka-angka percobaan upayanya. Dari tingkat keberhasilan digging, dari percobaan 590 digging Nohran sukses melakukannya sebanyak 505 kali. Jika dipresentasikan sekitar 85,6%. Sedangkan Han Da-hye 87,2% dengan percobaan diggingnya sebanyak 539 kali dan sukses sebanyak 470 kali. Sedangkan tingkat keberhasilan dalam menerima bola, Nohran di bawah Han Da-hye. Dari 570 kali penerimaan bola, hanya 245 kali yang dianggap bagus dalam penerimaan bolanya. Sedangkan Han Da-hye, dari 621 kali penerimaan bola, 311 kali dianggap bagus atau sukses dalam menerima bolanya. Itulah kira-kira informasi prediksi berdasarkan hasil-hasil pertandingan sebelumnya, dan kekuatan berdasarkan para pemain antara GS Caltex dan Red Spark. Kira-kira menurut kalian siapa yang akan menang di pertandingan besok ya? Dan berapa skornya? Komen dong! Jangan lupa subscribe juga channel Smash Spotnya ya. Terima kasih.